Ruang Sahabat Prospens, yaitu sebuah ruangan tempat kita berdiskusi dan mempelajari cara menggunakan fasilitas Prospen secara bijak. Aplikasi mobile JKN ini sebenarnya aplikasi untuk layanan digital ya Pak ya, yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk kemudahan peserta. Jadi sudah ada 3 hal tadi, kalau tidak handphone tidak compatible tadi sudah dijelaskan. Yang kedua itu adalah kalau nomornya tidak tercatat di BPJS sudah juga pakai Pandawa, dan yang ketiga kalau lupa password ya. Selamat datang di Ruang Sahabat Prospens, yaitu sebuah ruangan tempat kita berdiskusi dan mempelajari cara menggunakan fasilitas Prospen secara bijak. Edisi perdana Ruang Sahabat Prospen kali ini kita akan mengupas tuntas tentang aplikasi mobile JKN. Hari ini kita kedatangan narasumber, yaitu sahabat dari BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan, yaitu Ibu Christine Juliana. Selamat pagi Ibu, apa kabar? Selamat pagi Pak. Bisa dijelaskan atau tolong disapa sahabat-sahabat Prospen di seluruh Indonesia? Ya, baik. Selamat pagi Bapak Ibu sahabat Prospen di seluruh Indonesia. Perkenalkan, saya Christine Juliana. Saya dari kantor BPJS Kesehatan cabang Jakarta Selatan dari bagian kepesertaan. Saat ini kami diundang dari YKP BRI untuk sharing ya Pak ya, tentang aplikasi mobile JKN untuk kesempatan kali ini. Ya, jadi Ruang Sahabat Prospen ini adalah sebuah ruangan yang memang untuk kita berdiskusi sehingga seluruh peserta Prospen yang kita jaminkan kesehatannya lewat JKN nasional, yaitu ke BPJS Kesehatan, dan juga kita jaminkan ke BRI Life, bisa menggunakan fasilitas Prospen secara bijak. Dan di awal ini kita akan bahas tentang JKN Mobile. Sebetulnya apa sih JKN Mobile itu? Ya baik, jadi untuk aplikasi mobile JKN ini sebenarnya aplikasi untuk layanan digital ya Pak ya, yang dikembangkan oleh BPJS Kesehatan untuk kemudahan peserta, sehingga peserta bisa mengakses layanan BPJS Kesehatan secara mudah melalui handphonenya, baik untuk informasi maupun untuk pengaduan ataupun untuk mengakses layanan administrasinya. Jadi semuanya bisa diakses melalui layanan ponsel pintarnya saja. Nah, sebelum lebih jauh kita berdiskusi tentang fungsi JKN Mobile itu untuk apa. Yang jelas fungsinya adalah penting banget gitu kan, untuk kita miliki selagi kita masih sehat. Gitu kan Bu Christine ya. Intinya itu dulu ya. Nanti kita spill akan teruskan di episode-episode selanjutnya. Episode sekarang kita akan bahas dulu tentang bagaimana caranya agar seluruh peserta Prospen bisa memiliki JKN Mobile. Jadi bagaimana sih cara mendapatkan JKN Mobile? Oke, jadi yang pertama Pak, pastikan sahabat Prospen sudah memiliki smartphone ya Pak ya, yang handphonenya harus smartphone ya, yang sudah berbasis Android ataupun iOS. Kemudian nanti di handphonenya sahabat Prospen bisa mendownload, apabila dari Android maka bisa download aplikasi mobile JKN di Play Store kalau Android. Kemudian kalau dia menggunakan yang iOS maka silakan downloadnya melalui App Store-nya. Untuk aplikasi dicari saja mobile JKN. Oh, berarti pakai Android itu kan seperti ya, saya pikir lebih jelas mereknya aja ya. Kalau biasanya Samsung gitu kan. Tapi kalau iOS itu adalah kalau Apple gitu ya. Jadi bisa dua-duanya sudah bisa ya. Betul, Pak. Nah, terus bagaimana cara melakukan registrasinya? Kalau sudah ada handphonenya itu, misalnya bagaimana kita cara melakukan registrasi aplikasi mobile JKN setelah kita download? Jadi setelah sudah download aplikasi mobile JKN-nya, pastikan siapkan KTP Pak. Oh, KTP. Jadi siapkan, kita KTP-nya siapkan dulu. Betul, ya. Karena kita akan menggunakan nomor KTP-nya untuk registrasi. Kemudian pastikan nomor handphonenya sudah memiliki pulsa ya Pak ya. Oh, nomor handphonenya ada pulsanya. Ya, pulsa bukan kuota nih Pak, bukan kuota internet. Jadi minimal pulsanya diisi 5.000 lah Pak.
Karena nanti akan menerima SMS OTP untuk verifikasi. Oh, untuk verifikasi nanti akan ada OTP pakai SMS Ya. dan itu mengurangi pulsa. Pulsa. Kalau tidak ada pulsanya, OTP-nya tidak masuk. terkirim. Gitu. Oke, terus? Kemudian Bapak Ibu silakan memasukkan nomor induk kependudukan, nomor KTP tadi ya, kemudian mengisi nama lengkap dan tanggal lahir dan masukkan kode CAPTCHA. Tanggal lahirnya itu tidak ditulis ya Bu Christine ya? Ya, Itu pilih. kan dipilih tanggal, bulan sama tahun kayak Betul, begitu Pak. ya. 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 Kemudian klik verifikasi data Pak, tombol verifikasi data. Setelah itu kita harus melakukan face recognition. Ada ini ya langsung ya. Ya. Iya, face recognition itu Dan, adalah ngeliatin muka Betul gitu Pak. ya. Nanti ikuti saja ya Pak ya, klik tombol mulai, diikuti saja. Nah setelah itu kita diminta untuk memasukkan nomor handphone aktif Pak, nomor handphone yang sudah didaftarkan Oh, ke jadi BPJS Kesehatan. setelah face recognition-nya itu selesai, nanti baru kita bisa melanjutkan lagi dengan memasukkan nomor HP yang aktif. Ya. Terus Nomor handphone yang sudah didaftarkan Ya. nanti untuk menerima kode OTP untuk verifikasi aplikasi mobile JKN-nya. lalu? Nah, nomor handphone ini pastikan tadi sudah diisi pulsa. Ya. Kemudian nanti sudah diisi nomor handphone dan klik kirim SMS di bagian bawahnya. Setelah klik kirim SMS akan muncul halaman syarat penggunaan Pak. Nanti dibaca dulu ya Pak ya syarat dan ketentuan untuk penggunaan aplikasi. Di scroll sampai paling bawah muncul kotak saya menyetujui ya Pak ya. Ya, Saya saya setuju. setuju. Dicentang, kemudian diklik selanjutnya. Oke ya, berarti kalau saya ulang sedikit, masukkan nomor HP Ya. yang sudah tercatat di BPJS Kesehatan, terregistrasi. Lalu klik kirim SMS, lalu biasa kan suka ada dibaca itu Ya. centang setuju. Setuju. Setelah itu, Klik selanjutnya. Nanti habis itu selanjutnya nanti masukkan kode OTP yang tadi sudah diterima. kalau kita sudah terima OTP dari SMS tadi, gitu Betul. ya. Ya. Setelah Bapak Ibu menerima SMS OTP, maka masukkan kode OTP yang sudah diterima tadi, kemudian klik selanjutnya, kemudian nanti ada pilihan masukkan email Bapak Ibu, itu untuk email opsional saja. Opsional ya, artinya kalau misalnya tidak punya email, Tidak apa-apa, nggak Pak. usah dipikirin Ya, gitu kan tidak yang usah itu. diisi. Ya. Kemudian setelah itu Bapak Ibu silakan membuat password nanti untuk digunakan untuk login ya Pak ya. Passwordnya itu ada 2 kali ya Pak, diulangi lagi passwordnya sama atas bawah. Nah passwordnya ini terdiri minimal dari 6 karakter. Oh, jadi harus minimal 6 karakter, Ya, yang terus terdiri dari 1 huruf besar, huruf besar, kemudian 1 huruf kecil, kemudian angka, dan ada simbol Pak, karakter khusus. oh berarti dalam 6 itu harus ada huruf besarnya minimal 1, huruf kecilnya minimal 1, lalu ada angka, Dan ada simbol. simbol. Ya, karakter khusus seperti Agak bintang, susah ya. pagar gitu ya Terus Pak. supaya biar hafal gimana? Biar hafal nanti ditulis Pak setelah itu. Oh, ditulis ya. Ya, biar hafal. Ya, ditulis dan 2 kali ditulis di sini ya untuk Betul, Pak. memverifikasi passwordnya benar nggak cara nulis pertama dengan nulis kedua. Ya, betul. Oke. Setelah itu klik registrasi. Iya. Nah, setelah Bapak Ibu selesai registrasi, nanti akan kembali lagi ke halaman utama. Nah, halaman utama tadi yang ada pilihannya masuk dan daftar, Pak. Oh, berarti kalau sudah selesai klik registrasi artinya registrasi mobile JKN itu sudah selesai. Sudah berhasil. Nah, baru kita kalau mau tahu di dalamnya, nah seperti apa? Nah, kembali ke halaman utama. Ke halaman utama. Nanti kita pilih menu masuk atau login ya, Pak ya. Menu masuk ya, Nah, nanti login baru masukkan dengan menggunakan nomor induk kependudukan tadi di sini lalu dan password yang tadi sudah kita buat. dengan password yang tadi sudah dibuka ya. Ya. Lalu setelah itu akan keluar menu-menunya. menu-menu yang ada di aplikasi mobile JKN. Betul, ya. Sebenarnya mudah ya Bu Christine ya. Ya, mungkin di awalnya yang harus siapin tadi ya Pak ya, Iya. siapin password, siapin nomor KTP gitu sama SMS ya Pak ya untuk. Iya, tadi syaratnya ada telepon yang sudah Android atau iOS, lalu ada HP yang sudah ada SMS pulsanya supaya dapat SMS, lalu diisi tadi seperti itu dan itu sudah berhasil dan sudah bisa mobile JKN ya, mudah sekali kelihatannya. Ya. Tapi mari kita sesuaikan dengan sahabat-sahabat Prospen. Pertama adalah
tidak semua sahabat-sahabat Prospen itu memiliki handphone yang Android atau iOS. Nah, kalau misalnya kondisinya seperti itu bagaimana Bu Christine? Nah, kalau misalnya ternyata belum punya handphone yang iOS atau Android gitu ya Pak ya, maka mungkin bisa menggunakan handphone keluarganya Pak atau anaknya misalnya gitu ya Pak ya, menggunakan pinjam handphone anaknya, jadi bisa login di handphone anaknya Pak. Oh, jadi untuk registrasi itu bisa menggunakan handphone orang lain ya, Bisa, yang Pak. penting kompatibel ya. Ya, betul. Karena Jadi- satu handphone ini bisa dipakai maksimal 3 user Pak. Oh iya, berarti bisa pakai ini. Jadi bisa yang punya anaknya misalnya punya, atau kerabatnya punya, atau tetangganya pinjem dulu, atau ke ketua PP misalnya yang sudah punya ya. Boleh, Pak. Bisa dibuat seperti itu. Ya. Nah, tapi kan nomornya dia itu nomornya punya orang lain. Terus bagaimana? Kalau nomor handphonenya tetap harus punya si pesertanya. Oh, berarti waktu mau ngisi kode OTP kirim kemana itu adalah harus kirim ke nomor memang yang punyanya, begitu ya. Betul, jadi kegunaan nomor itu adalah kegunaan handphone, bisa handphone apa saja, yang penting bisa terima SMS gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu gampang karena rata-rata sih punya kalau handphone. Kalau handphone jadul bisa dipakai untuk SMS. Berarti itu bisa. Jadi caranya sahabat-sahabat Prospen kalau misalnya tidak memiliki HP yang Android atau iOS, bisa HP biasa, pinjem nanti bisa minta sama anaknya, bisa ke tetangga, bisa juga ke ketua PP, waktu registrasi saja. Iya. Waktu buka sama juga harus pinjam. tapi boleh pinjam ke siapa saja kan? Iya. Registrasi misalnya pinjam ke ketua PP. Iya. Pas buka pakai punya anaknya bisa ya? Pak. Iya. Oh, bisa. Oke. Yang kedua lagi permasalahannya itu adalah itu nomor kita kadang kan ganti-ganti. Itu nggak apa-apa nomor kita ganti-ganti. Kalau untuk ketika awal kan memang harus pas registrasi awal harus nomor handphonenya sudah terdaftar Pak di kita. Oh, jadi nomor handphone handphonenya itu ya, Pak. waktu OTP itu kita isi nomor handphone, kalau tidak terdaftar di BPJS tidak bisa ya? Tidak terkirim nanti SMS OTP-nya. Iya. Kita kan dulu kita masuk ke BPJS itu daftarnya. Mungkin Lupa nomor ya, Pak, handphonenya bukan lupa, sudah ganti-ganti kan. Kalau pensiunan itu tidak diisi pulsa, lama-lama mati. Akhirnya kita beli nomor baru, kan lebih gampang beli nomor baru. Nah, itu kalau misalnya kita tidak tahu mana yang didaftarkan atau kita baru, bagaimana caranya agar nomor handphone kita terdaftar di BPJS? Oke Pak, jadi kalau untuk kalau mau melakukan perubahan nomor handphone gitu ya Pak ya, nomor handphone yang terdaftar di BPJS, Bapak Ibu bisa menghubungi layanan Pandawa Pak. Jadi layanan Pandawa ini melalui WhatsApp Pak. Ada lagi Pandawa ya? Iya. Oh, berarti kalau misalnya kita ingin yakin nomornya itu sudah tercatat atau tidak, caranya adalah lewat Pandawa. Pandawa itu adalah? Pandawa itu layanan perubahan data melalui WhatsApp. Jadi layanan melalui chat WhatsApp. Oh, WhatsApp. Berarti kita nulis WhatsApp-nya bagaimana cara nulis WhatsApp di Pandawa? Bapak Ibu bisa chat ke WhatsApp nomor handphonenya di 0811 8165 165. Berarti yang diapalinnya itu adalah 08118 165 165. Betul. 165 165-nya agak gampang ini diulang. 0811 itu kartu halo, plus ada 8-nya ya? Betul Pak. Oke ya Bapak Ibu ya, ini saya pikir Pandawa ini harus hafal ini. Iya, karena di save ya Pak ya, disimpan aja. Disimpan boleh dihafalin, 08111 165 165. Oke, setelah itu kita nulis apa di sana? Chat pertama kali cukup dengan halo aja, nanti dia langsung keluar Pak, balasan otomatis. Oh, jadi hai, halo, apa saja boleh ya, nanti akan dijawab. Ya. Nah, setelah keluar ada balasan otomatis, nanti ada 3 menu Pak yang bisa kita pilih. Layanan administrasi, informasi, dan pengaduan. Oh, kalau itu yang tadi kita pakainya yang administrasi mana? Berarti, layanan Pak. administrasi. Karena kita mau melakukan perubahan nomor handphone. Kita perubahan atau ngecek aja? Perubahan Pak. Oh, perubahan ya. Karena kalau ngecek nggak bisa Pak. Oh, diganti dengan yang lama juga nggak apa-apa gitu. Iya, oke. Jadi kita langsung klik administrasi. Iya, administrasi, terus? Setelah itu nanti dia akan kirim link Pak untuk kita mengisi data kita, yang nomor handphone yang akan kita rubah. Kemudian nanti setelah diklik link itu kita pilih perubahan data Pak. Perubahan data. Perubahan data, kemudian nanti ada menu perubahan nomor handphone.
Nah, tinggal diikuti saja Pak instruksi yang harus diisi. Kemudian ada foto verifikasi lagi dengan dengan KTP juga Pak. Untuk verifikasi, jadi akan ada verifikasi apakah ini peserta yang bersangkutan yang melakukan perubahan nomor handphone dengan menggunakan KTP. Oh, berarti prinsipnya adalah kita pakai K08118165, ketik halo, setelah ketik halo nanti kita masuk ke administrasi. Betul. Setelah administrasi nanti ke klik perubahan data. Nanti akan ada link. Betul Pak. Setelah ada link diisi aja lah ngikutin link itu ya. Iya. Berarti ini harus handphonenya juga harus yang Android ya? Yang bisa WhatsApp ya Pak ya? Enggak bisa WhatsApp, tapi kalau misalnya linknya itu emang bisa di handphone yang lama? Kayaknya nggak bisa ya Pak. Iya. Artinya ini juga berarti waktu ngecek Pandawa, kalau WhatsApp-nya aja bisa, tapi harus bisa juga untuk membuka link, karena linknya itu berbentuk ini ya, berbentuk browser ya Pak. Browser ya. Iya. Oke, berarti ya begitu caranya sahabat-sahabat Prospen. Kalau misalnya kita tidak memiliki handphone ya atau untuk memastikan nomor kita terdaftar atau tidak terdaftar, itu caranya adalah dengan menghubungi Pandawa lalu diisi dan nanti kita tulis nomor handphone kita yang sekarang dan pada saat registrasi nanti akan diverifikasi, oh iya benar nomornya, dan kita akan dapat OTP gitu kan. Betul, Pak. Oke. Selanjutnya yang satu lagi adalah tadi kan passwordnya itu 6 karakter. Ada huruf besar, huruf kecil, angka, simbol gitu kan. Banyak itu variasinya. Minimal 6 karakter kan. 20 karakter boleh juga kan. Boleh. Nah, ini kadang-kadang kan kita itu usianya makin tambah itu kan biasanya kan makin sering lupa. Nah, kalau misalnya lupa password, bagaimana caranya Bu Christine? Oke, jadi kalau lupa password, nanti tadi begitu lo buka aplikasi mobile JK-nya dulu ya Pak ya. Nanti di bagian bawah itu ada pilihan lupa kata sandi Pak. Diklik saja Pak lupa kata sandinya. Ya, jadi pas masuk isi NIK, lupa kata sandi. Ya, pas bagian ngetik kata sandi bingung gitu kan. Ketik klik lupa kata sandi. Lalu masukkan lagi NIK-nya tadi Pak. Masukkan NIK dan ada captcha lagi, permintaan captcha. Kemudian klik lanjut Pak. Nanti di situ kita diminta untuk memilih Pak untuk menerima password kembali melalui SMS. Jadi akan melalui SMS atau email ya Pak ya, pertanyaan data pribadi, untuk pertanyaan data pribadinya. Oh, berarti kalau SMS itu akan dikirimnya ke nomor yang tadi lagi ya? Betul. Walaupun kita menggunakan handphone orang lain gitu waktu loginnya itu. Ya, akan kirim ke nomor yang terdaftar itu. Harus ada pulsanya juga. Iya, betul. Kalau email baru terkirim kalau kita waktu registrasi tadi ngisi email ya? Email yang Oke. Jadi sudah ada 3 hal tadi kalau tidak handphone tidak compatible tadi sudah dijelaskan. Yang kedua itu adalah kalau nomornya tidak tercatat di BPJS sudah juga pakai Pandawa, dan yang ketiga kalau lupa password ya. Nah, apakah satu akun yang tadi JKN Mobile, kalau misalnya ini kan pensiunan itu kan sama pasangan, itu harus dua-duanya nggak daftar JKN Mobile? Ya, jadi kalau untuk aplikasi mobile JKN sebenarnya bisa melihat pensiunan dan pasangannya Pak. Dalam satu kepesertaannya kalau memang didaftarkannya berbarengan ya Pak ya, karena kan pasangannya ini kan akan berbarengan karena kan jadi tanggungannya ya Pak ya. Tanggungannya. Bisa terlihat langsung Pak. Jadi sebenarnya kalau cukup satu handphone sudah cukup, tapi kalau mau dua-duanya masing-masing juga boleh. Dua-duanya boleh karena kan siapa tahu ketika mau berobat kan nggak ikut pasangannya, karena kan kita bisa pakai fiturnya masing-masing. Oh, gitu. Ya berarti sebetulnya itu bisa satu, bisa dua-duanya. Karena yang satu itu kartunya, yang satu juga virtualnya itu sudah masuk juga kan di dalam yang JKN Mobil itu ya. Ya, tapi kalau anak-anaknya, nah itu yang mereka harus login sendiri karena kan anak-anaknya nggak tanggungan YKP Iya. Jadi kalau misalnya yang bukan dari YKP itu kan udah satu keluarga masuk semua ya berarti. Karena di YKP itu hanya pensiunan dan pasangannya. Kalau masih ada anak-anaknya berarti itu tidak bisa, harus JKN Mobil sendiri ya. Betul. Karena pendaftarannya juga sendiri ya. Iya, betul Pak. Oke Bu Christine, makasih.
Saya pikir hari ini kita cukup dulu. Yang penting sahabat-sahabat Prospen semuanya sekarang sudah bisa memiliki aplikasi JKN Mobile. Jadi harapan saya adalah bahwa selagi kita sekarang sehat, ini disiapkan dulu karena kita nanti akan memerlukan kalau Brimo itu untuk transaksi, untuk cek saldo dan lain-lain. Ini juga untuk kegiatan kita dalam rangka menggunakan jaminan kesehatan nasional. Itu adalah pintunya melalui JKN Mobile. Tadi caranya adalah seperti itu. Mudah-mudahan cara-cara yang sudah disampaikan sama Bu Christine itu, terima kasih Bu Christine, ini bisa lebih memudahkan sahabat-sahabat Prospen untuk melakukan registrasi JKN Mobile. Sedangkan nanti JKN Mobile itu bisa apa saja, saya pikir kita istirahat dulu gitu, biar nanti di episode selanjutnya kita lanjutkan gitu ya. Bu Christine, terima kasih. Terima kasih. Semoga apa yang kita lakukan hari ini itu bermanfaat untuk semuanya. Amin. Oke.